Oke, anak-anakku, selamat pagi anakku. Pagi, Pak. Selamat pagi, Iya, Pak. ini Pagi, anak Pak. yang tampil ini anak-anak yang baik semua nih, anak-anak yang suka belajar dengan gigi. Bapak menerima informasi dari wali kelasnya, banyak ketinggalan belajar PKN. Benar anak-anakku? Benar, Pak. Udah berapa kali masuk gurunya? Baru 2 kali, Pak. Oh, 2 kali berarti sudah siap materinya ya? Belum Pak, cuma ngasih tugas saja. Nggak pernah ketemu, hanya ngasih tugas saja? Iya. Iya, Pak. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Segala kelemahan kita atasi agar kita agar kita maju. Anak-anakku, PKN untuk semester 1 kelas 10 ini ya. Di buku yang sudah dibagi seperti ini, kita topik yang utama tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Sudah pernah dibaca anakku? Belum Pak. Loh, kan udah dibagi bukunya ini, sudah kan? Udah, Pak. Sudah? Sudah dibagi? Sudah, Pak. Sudah, kalau anaknya aktif, orang tuanya mau peduli, tidak ada ketinggalan nak. Semua buku sudah dibagi, ya. Jadi anak-anakku, walaupun masa pandemi, kamu harus gigih, kerja keras. Kalau gurunya lalai, belajar sendiri. Oke. Sambil disiapkan catatan nak, sambil disiapkan bukunya, Bapak cepat-cepat aja akan membahas 2 bab. Pertemuan maksimal 20 menit. Oke, di dalam bab pertama nak, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertama yang menjadi subjek di sini ada negara. Ada pemerintahan. Kalau kita melihat daripada uraian materi tentang bab 1, di sana ada kita kenal istilah adanya pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Memang negara Indonesia ini luas. Maka dikala dikatakan pemerintahan arti luas, itu secara keseluruhan. Oke, timbul pertanyaan, dijawab nak. Di mana pusat pemerintahan negara kesatuan RI? Ayo, pasti ada yang bisa nak, ayo. Di mana nak pusatnya semua pemerintahan negara kita? Logikanya aja nak, di mana nak? Di Medan? Jakarta. Terima kasih, di Jakarta. Di sanalah kepala negara, kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan. Dan beliau dibantu oleh wakil presiden, didampingi wakil presiden, dan dibantu oleh para... Siapa yang bantunya nak? Pak Menteri. Iya, Pak Menteri. Apabila dia sampai ke daerah, sampai ke provinsi, kabupaten kota, dan instansi yang lain, itu dalam arti sempit, skop tersendiri. Makanya dikatakan ada pemerintahan sempit, dalam arti sempit. Oke, kemudian kita lebih berkembang lagi nak, karena kamu udah SMA. Kita perlu mengetahui tentang negara ini atau kekuasaan ini menurut beberapa pakar. Pertama nak, menurut daripada John Locke, bahwa kekuasaan negara itu ada 3. 1, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif, eksekutif sudah biasa. Yang mau saya tanya, kalau federatif, kekuasaan tentang apa itu nak? Silakan. Hubungan luar negeri, Pak. Wah, bagus, terima kasih. Sudah banyak yang belajar rupanya ini. Itulah teori menurut siapa tadi nak? Menurut? John Locke. Iya. Kemudian ada lagi menurut daripada Montesquieu,
yang biasa kita kenal dengan istilah ajaran trias politika. Namanya pun tri, berarti ada berapa nah? 3. Iya, ada 3 kekuasaan, sebagaimana biasanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kesemuanya lembaga ini untuk menjalankan pemerintahan dan dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga yang lain. Intinya, semua lembaga negara, semua pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan judul tadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila di negara kita sebagai dasar negara. Timbul pertanyaan, sudahkah semua tindakan pemerintah, sudahkah semua tindakan pemerintah maupun lembaga maupun instansi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah semua dengan sempurna? Belum. Belum. Ada yang sudah sesuai? Ada yang sesuai? Ada. Jadi ukuran bagi kita sesuatu tindakan kita lihat apakah sudah sesuai dengan nilai ketuhanan? Nilai apa nak? Ketuhanan. Kemudian nilai selain kemanusiaan, nilai persatuan, nilai Persatuan kerakyatan atau demokrasi, dan nilai yang terakhir nilai keadilan. iya. Jadi anak SMA itu nak harus bisa melihat ya, oh ini sudah sesuai, bagus. Seandainya ada kamu lihat tidak sesuai, apa yang timbul dalam pikiranmu? Mau diributi atau mau diperbaiki? Iya, kita perbaiki karena kita secara terus-menerus. Saya kira itu materi esensial dari bab 1. Tugasnya nak, tugasnya nanti saya share lagi, tapi sekilas saya sampaikan karena kamu sudah tahu mana tindakan pemerintah yang sesuai dengan nilai Pancasila, mana yang tidak. Nanti di tugasnya berikan masing-masing contoh 5. Ada nilai yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Jelas tugasnya nak? Jelas? Nah, jelas. Sangat sederhana tapi bermakna. Ada mau bertanya dari bab 1? Saya kira cukup jelas anakku ya. Kita masuk bagian yang kedua. Ayo nak, yang sudah baca bukunya tentang apa nak? Mau kita bahas bab kedua. UUD. Ayo terus. UUD Pak. Ya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tahun 1545. Iya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Dan bernegara. Iya. Pernah nggak kamu dengar ada lagu tentang dasar negara Indonesia? Lagu apa itu? Siapa yang tahu anakku? Sering itu nak di radio, di TV yang menggambarkan dasar negara. Lagu apa anakku? Ayo, jangan ragu-ragu nak. Ya, kuat. Agita? Garuda Pancasila, Pak. Iya, terima kasih sama Agita. Mau anak-anakku kita nyanyikan dulu supaya jangan lupa? Bisa, Pak. Ayo kita nyanyikan dulu lagu yang singkat ini. Kalau sudah main musiknya sama-sama menyanyikan.
Ayo maju, maju. Oke, nah kalau kurang puas bisa nanti diulangi. Itu lagu yang menggambarkan bahwa Garuda itu sebagai apa, nak? Dasar negara, Pak. Iya, lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Negara mana, anakku? Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan negara kesatuan karena terdiri dari berbagai perbedaan. Demikian juga negara kita jelas dilihat dari segi syaratnya sudah terpenuhi, yang terdiri ada udara, ada laut, ada darat, dan ada pemerintahan. Oke. Antara darat dan laut mana yang lebih luas, anakku? Laut, Pak. Iya. Justru itu Indonesia beribu-ribu pulau. Ada sekitar berapa ribu, anakku? Ada yang tahu? Pulau Indonesia itu berapa ribu kira-kira, kurang lebih? Ada 13.000? 13.466, Pak. Iya, bagus ya. Ada, Pak. Ya, jadi dia terdiri dari beberapa pulau. Sudah pernah ke laut, anakku? Sudah. Sudah pernah ke suatu pulau? Sudah belum? Belum, Sudah? Pak. Pak. Kita ini di pulau mana, anakku? Kita kan berada di pulau nih. Pulau apa kita ini? Sumatera, Pak. Iya, Pulau Sumatera. Kok nggak pernah ke pulau? Orang pulau kalau nggak pernah ke laut, aneh juga, anakku. Nanti kalau udah normal, mau kita jalan-jalan ke laut? Oh, Pak. Nah, kemana kita perginya? Kemana enaknya menikmati lautnya? Hah? Liling-liling laut, Pak. Iya, di mana? Mau ke Eropa, mau ke Amerika, Nalumba. di mana kita? Hah? Inalum, Pak. Di mana? Inalum. Inalum, Pak. Oh, pelabuhan baru, anakku ya. Oke, menabung, nak ya. Nanti udah normal kita ke sana dulu. Minimal ke Pantai Cermin. Mau? Pak. Mau jalan-jalan? Mau, Pak. Mau? Nah, nanti ketua kelasnya disiapkan itu, nak. Oke. Kamu bangga melihat Pulau Indonesia? Bangga, Pak. Bangga, ya. Bangga, Pak. Kamu cintai? Iya? Iya. Ada, Pak. Oke, Bapak tawarkan dulu yang ada di bukumu supaya juga tetap baca buku. Ada lagu di sana yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Dibukalah itu halaman 46. Halo, Mas. Kalau belum hafal, nak, dibuka bukunya. Coba terima. Udah, Pak. Tanah airku Indonesia, negeri yang aku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku amanah, Pulau Kelapa dan aman subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala.
Iya. Enak lagunya anakku? Enak, Pak. Iya, Pak. jadi dia menggambarkan indahnya kepulauan Indonesia. Laut itu menjadi materi yang sangat perlu dibahas karena laut itu dilihat dari segi luasnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Ya. Maka dari segi pembagian laut itu dapat kita kelompokkan menjadi 3. Ya. Pertama, sebagai zona teritorial dengan batas 12 mil. Artinya, kalau Indonesia dengan Malaysia sepanjang 12 mil, kalau masih ada 12 mil itu punya Indonesia. Jadi batasnya dengan negara lain. Yang kedua ada dikatakan zona landasan kontinen. Namanya pun landasan. Landasan itu di atas atau di bawah naku? Di mana? Iya. Jadi itu diukur untuk kedalaman laut. 150 km naku. Sedangkan zona berhadapan dengan laut bebas. Kalau kita ke Belawan kan macam luas sekali laut itu, macam gak ada batas. Sebenarnya ada batas. Maka untuk ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu dibatasi dengan 200 mil. Artinya, sepanjang tidak ada negara lain dengan batas 200 mil, itu bisa kita kuasai. Tapi kalau itu melewati, kita akan ditangkap oleh negara lain. Sudah ada yang memiliki. Makanya di waktu Bu Susi jadi menteri, banyak kapal-kapal luar negeri ditangkap. Bukan cuma ditangkap, akan tetapi diapain anakku? Ditenggelamkan. Karena mereka sudah melewati batas mencuri daripada hasil kekayaan laut Indonesia. Jadi anak-anakku ini kelas 10, kalau bisa nanti ada yang berminat menjadi ilmu kelautan silakan nak. Prospeknya luar biasa, ya. Jauh lebih luas laut daripada darat. Untuk itu harus kita manfaatkan. Kemudian orang Indonesia yang mencintai wilayahnya harus jelas statusnya. Siapa dia? Makanya setelah materi tentang kelautan itu, ada di situ kamu lihat bagian tentang kewarganegaraan. Kita semua warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26, di sana diatur tentang kewarganegaraan. Untuk lebih konkretnya, sudah dibuat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nomor berapa anakku? 2006. Iya, di situ diatur tentang kewarganegaraan. Ya, ada beberapa azas, ya, yang dipedomani oleh Indonesia. Demikian juga beberapa negara. Ada kalanya seseorang dinyatakan sebagai warga negara karena berdasarkan keturunan dengan teori sanguinis.
Kalau dia berdasarkan tempat dia lahir, maka dia menjadi warga negara. Itu dikatakan dengan teori ius soli. Kemudian beberapa teori-teori ini berkembang. Nampak. Muncul lagi apa yang Iya, betul. dikatakan dengan apatrid. A, tidak. Ada yang B, bisa memiliki. Tergantung daripada ketentuan negaranya. Kemudian ada stel-sel, bisa menolak, bisa menerima. Kesemuanya ini diatur di dalam Undang-Undang nomor berapa tadi anakku? Nomor 12, Kak. 12 Tahun? tahun 2006. Iya. Dan yang lebih sering kita kenal, orang asing menjadi warga negara dengan sistem naturalisasi. Ada kamu lihat pemain bola menjadi warga negara Indonesia? Ada? Pemain bola menjadi warga negara Indonesia ada? Ada? Ada kan? Dia menggunakan Ada, dengan Pak. naturalisasi. Yang terakhir, nak, kita sebagai warga negara harus melakukan daripada dua hal yang mendasar. Satu, berdasarkan pasal 29 hak beragama dan pasal 30 tentang hak membela negara. Di Indonesia ada berapa agama? Satu atau lebih dari satu? 6. Lebih dari satu, Kak. Semuanya harus saling Hormati. Iya, nah, Hormati. semua wilayah Indonesia baik udara, laut, dan darat harus dijaga untuk kesatuan negara berdasarkan pasal 36. Siapa paling terdepan menjaga negara? Terdepan siapa? Iya, TNI. TNI. Tapi kita sebagai warga negara harus ikut. Itulah nak beberapa materi dari bab kedua. Sebentar lagi akan Bapak share tugasnya. Oke, jadi ada nanti tugas bab 1, ada tugas bab 2. Bisa disampaikan nak melalui link. Bisa dikerjakan setelah jam 2, sebelum jam 2 sudah siap ini nak. Soalnya gampang-gampang nak. Dari yang kedua, Bisa, Pak. ambil nanti nak makna daripada Garuda Pancasila. Sudah tahu lagunya? Sudah, Pak. Makna daripada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Sudah tahu? Sudah? Sudah. Iya. Jadi sebentar lagi Bapak share tugasnya dan materinya. Bagi yang belum muncul, nanti kasih materinya. Tapi tugasnya semua mengerjakan. Ada mau bertanya aku? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Ini karena Zoom meeting, anak-anakku akan banyak memakan pulsa sehingga kita batasi. Sudah ada anak-anak mendapat bantuan pulsa dari menteri? Belum ada, Pak. Oh ya, masih bertahap nak. Gurunya sudah mulai. Nanti siswanya. Saya kira demikian anakku. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, jadi materi untuk UTS. Saya kira kedua topik itu sudah bisa kamu persiapkan. Mudah-mudahan minggu depan, minggu ini gurunya masuk. Oke anakku? Oke, selamat pagi anakku. Pagi, Pak. Jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai Masker. Saya kira demikian. Terima kasih nak.